Shalom saudara, kita berjumpa lagi dalam ibadah online POK Maranatha Tangerang. Tetap dukung kebijakan pemerintah untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 dengan tetap berada di rumah, serta menjaga kesehatan, serta taati protokol 5M dengan mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi, serta interaksi. Ikuti ibadah pemuda gereja POK Maranatha pada hari Minggu 4 Juli 2021 pukul 18.00 waktu Indonesia Barat melalui aplikasi Zoom. Dampingi anak Anda untuk mengikuti ibadah sekolah minggu online setiap hari Minggu pukul 10 pagi di channel YouTube GSM POK Maranatha atau channel YouTube Superbook Indonesia. Untuk info lebih lengkap akan diinfokan melalui grup WhatsApp sekolah minggu. Untuk persembahan serta perpuluhan, berikut informasinya. Persembahan Anda dapat diberikan melalui amplop persembahan yang sudah diberikan ke setiap rumah jemaat sekalian, atau bisa transfer melalui Bank BCA dengan nomor rekening 108-243-8321 atas nama Welly Lalon atau Yurom Suprapti. Tuntunan ibadah online. Siapkan hati dan pikiran dengan sungguh-sungguh, usahakan tidak sambil mengerjakan kegiatan lain, usahakan bersama dengan seluruh keluarga. Jika ada alat musik yang dapat dimainkan, mari bersama turut melayani. Memuji dan menyembah Tuhan Yesus harus dengan semangat. Jemaat Tuhan bebas dalam puji-pujian dengan hormat dan sukacita. Pastikan jemaat sekalian mengikuti ibadah dari awal doa pembuka hingga akhir doa berkat. Selamat mengikuti ibadah, damai dan sukacita turun bagi Anda sekeluarga. Shalom. Shalom Bapak Ibu semua, kembali lagi kita beribadah online. Biarlah apapun yang terjadi kita mau tetap memuliakan nama Tuhan pada minggu pagi ini. Mari Bapak Ibu kita angkat satu lagu pujian Yesus kemuliaan. Biarlah hanya nama Yesus saja yang ditinggi dan mulia. Yesus kemuliaan. Yesus kemuliaan. Pulihkan hatiku. Katakan Yesus kemuliaan. Yesus kemuliaan. Hati hidupku.
Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Kiranya damai sejahtera Allah yang memenuhi akal dan pikiran manusia memberkati kita semua. Ibadah kita pada pagi ini dari awal pertengahan hingga selesai, kiranya semuanya bagi kemuliaan nama Bapa di sorga. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami percaya ya Bapa, biarlah apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kami Tuhan, kami mau tetap katakan Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Karena Kau Yesus sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu.
pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebab Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu yang di rumah, mari angkat suaramu sembah. Naikkan ucapan syukur untuk memuji dan menyembah Yesus. Haleluya, kami bersyukur buat kasih setia-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, sebab Kau Allahku. Syukur bagi-Mu. Mari nyatakan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Tuhan, sebab Kau Allahku. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu. Baik Tuhan, sebab Engkau sangat baik ya Bapa. Ya kasih Tuhan, ya kami bersyukur, kami bersyukur buat kasih setia-Mu. Syukur bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh diberi kesempatan Tuhan. Hari ini Tuhan untuk memuji dan menyembah nama-Mu Bapa. Sungguh besar Tuhan kasih setia-Mu ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan kami miliki Engkau dalam hidup kami ya Bapa. Sebab itu Tuhan kami mau naikkan syukur, membawa pujian terbaik hanya untuk-Mu Bapa. Mari Bapak Ibu yang di rumah, sama-sama kita nyatakan amin. Haleluya. Haleluya, masih tetap memuji Tuhan. Karena hanyalah Yesus yang memenangkan kita. Amin. Nyanyian kemenangan. Haleluya. Satu nama yang besar.
Kita mau memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu. Kalau pada saat ini kami anak-anak-Mu akan memberikan persembahan, biarlah kami boleh memberikan persembahan ini dengan segenap hati, karena kami mengasihi Engkau. Berkatilah dengan setiap pekerjaan, usaha, bisnis, apapun yang kami kerjakan, biarlah Kau selalu campur tangan dan buka jalan. Kiranya persembahan ini selalu boleh menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Segala puji syukur bagi Tuhan. Syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam
bersamaku di dalammu, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku Tuhan, hidupku mengenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Kami bersyukur kepadamu Bapa untuk kesempatan yang Tuhan karuniakan bagi kami pada pagi ini Tuhan. Bapa di sorga, berkatilah kami semua Tuhan, lewat kebenaran firman yang akan kami terima pada pagi ini Bapa. Hamba-Mu kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami minta biar Roh Kudus pimpin, urapi hamba-Mu, agar apapun yang disampaikan adalah firman yang hidup. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasih. Kembali kami ibadah secara online. Karena kita tahu bahwa hingga saat ini pemerintah sudah berupaya untuk mengatasi persoalan COVID-19 ini. Bahkan saat sekarang pemerintah sedang mengadakan PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Jadi oleh karena itu semua gereja-gereja juga ibadah secara online. Kita bersyukur saudara untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita di pagi ini Tuhan. Pagi ini saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sama-sama akan baca firman Tuhan dan kita merenungkan. Untuk itu saya mengajak kita untuk kita melihat di dalam kitab Mazmur pasal 121, 127. Perikopnya itu berkat Tuhan pangkal selamat, nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak laki-laki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabungan penuh panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikianlah pembacaan firman pada pagi hari ini, saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita berbahagia karena kasih Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Kita berbahagia karena kita punya Allah yang tidak pernah tinggalkan kita. Walaupun keadaan pada saat ini begitu membuat banyak orang dikuasai perasaan khawatir, perasaan takut dalam menghadapi COVID-19 ini. Tapi kita percaya bahwa apa yang firman katakan,
bahwa Tuhan Yesus sekali-kali tidak akan tinggalkan kita, tapi Dia menyertai saudara dan saya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah kita adalah Allah yang memberikan kekuatan bagi orang-orang percaya. Artinya Allah senantiasa menjamin kehidupan saudara dan saya. Kalau kita baca dalam Alkitab, dalam firman Tuhan di Mazmur 127 ini, di sini dikatakan bahwa berkat Tuhan pangkal selamat. Terkadang orang senantiasa memikirkan, kalau dikatakan berkat Tuhan, mereka selalu memikirkan tentang hal-hal jasmani, hal-hal yang bersifat materi. Tetapi sesungguhnya saudara yang Tuhan kasih, berkat yang firman Tuhan maksudkan bagi kita pada pagi ini, yaitu berbicara tentang berkat-berkat rohani, yaitu berkat keselamatan yang telah Tuhan nyatakan di dalam Kristus Yesus Tuhan bagi saudara dan saya. Sebab itu kita adalah orang-orang yang berbahagia. Kita bersyukur karena kita punya Allah mengasihi kita. Kita bersyukur karena kita punya Allah tidak tinggalkan dan tidak biarkan kita. Saudara yang Tuhan kasih, pagi ini ada 3 hal yang perlu kita lihat saudara. Kita lihat bahwa yang pertama yang Tuhan inginkan dari setiap kita, setiap saudara dan saya. Mari kita awali dengan membangun atas dasar Kristus. Kalau kita lihat di ayat yang pertama saudara, dikatakan jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah orang yang pengawal berjaga-jaga. Di sini saudara kita lihat kata jikalau bukan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Di sini firman Tuhan ini awali kita dengan kita sebagai orang-orang percaya. Kita harus memiliki dasar iman yang benar. Sebagai anak Tuhan, di dalam kitab 1 Korintus pasal 3 ayat 9 dan 10 saudara. Di situ dikatakan, Paulus katakan bahwa kita senantiasa harus membangun dasar hidup kita, iman kita di atas dasar Kristus. Artinya saudara yang Tuhan kasih, Kristus hanya satu-satunya yang bisa kita andalkan. Kita hanya bisa beriman kepada Kristus satu-satunya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada banyak agama di dunia ini saudara. Mereka juga katakan bahwa mereka punya iman. Tapi saudara dan saya, kita sebagai orang-orang percaya, sebagai umat yang telah diselamatkan, telah ditebus oleh Kristus di kayu salib. Iman kita adalah iman yang berdasar. Iman kita adalah iman kepada Kristus Yesus. Iman kita berkaitan dengan keselamatan. Sebab itu saudara dan saya, kita memiliki dasar iman. Dasar iman kita yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, Tuhan begitu mengasihi saudara dan saya. Sebab itu di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah menghadapi keadaan dunia yang tidak menentu ini, menghadapi tantangan cobaan dunia ini saudara, Tuhan inginkan supaya saudara dan saya senantiasa hidup dengan iman percaya kepada Kristus. Saudara, kita membutuhkan Kristus di dalam hidup ini sebagai orang-orang percaya. Sebab itu siapapun saudara dan saya, kita membutuhkan kehadiran Kristus di dalam hidup kita. Di dalam rumah tangga kita, di dalam segala aspek hidup kita. Kita membutuhkan Kristus karena Kristus satu-satunya jawaban bagi saudara dan saya. Kalau kita lihat keadaan dunia saat ini saudara, di sana sini banyak orang yang bersungut-sungut, banyak orang mengeluh, banyak orang yang senantiasa khawatir akan hidup ini. Tetapi saudara dan saya, kalau kita memiliki dasar iman yang kuat, kita tidak akan goyah. Karena dasar iman kita adalah Kristus sendiri. Kristus adalah Tuhan dan Allah kita. Satu-satunya penolong bagi saudara dan saya. Mungkin saat ini saudara sedang menghadapi pergumulan. Mungkin saat ini saudara sedang menghadapi tantangan cobaan. Tapi kalau saudara punya dasar iman yang kuat, kalau saudara jadikan Kristus sebagai dasar hidup saudara, sebagai batu karang, maka saudara tidak akan goyah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan
Yesus Kristus. Mari saudara, di tengah-tengah pandemi ini, di tengah tantangan dunia ini, kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai orang-orang percaya, kita makin setia di dalam Tuhan. Kita makin sungguh-sungguh menaruh pengharapan kepada Kristus. Jangan saudara dan saya ketika kita menghadapi tantangan cobaan dunia ini, lalu kita senantiasa terpengaruh kepada keadaan dunia ini. Kita tidak mengarahkan pandangan kepada Kristus, tetapi kita senantiasa mengarahkan pandangan kepada keadaan dunia yang tidak menentu ini. Yang Tuhan mau kita fokus pandangan kita hanya kepada Kristus. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, mari Tuhan ingin supaya kita senantiasa andalkan Dia. Di dalam kitab Yohanes, Injil Yohanes pasal 15 ayat 5. Di situ firman Allah katakan bahwa kamu tidak akan bisa berbuat apa-apa jikalau engkau tidak tinggal di dalam aku. Di ayat 5b saudara. Di sini Tuhan mau nyatakan bagi saudara dan saya, tanpa Kristus di dalam saudara dan saya, kita tidak akan mampu, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kita tidak bisa menjadi pemenang dalam hidup ini. Karena kenapa saudara yang Tuhan kasih? Hanya Kristus satu-satunya kekuatan bagi kita, bagi saudara dan saya. Sebab itu firman Allah di dalam Yohanes 15 ayat 5b ini sungguh-sungguh menjadi satu kekuatan panutan bagi saudara dan saya. Bahwa di luar Tuhan kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Saudara yang Tuhan kasih, kita lihat dalam pembacaan firman Tuhan ini dikatakan jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah orang yang berjaga-jaga, pengawal berjaga-jaga. Di sini saudara, kita lihat bahwa sesungguhnya usaha manusia itu akan sia-sia. Bukankah kita masing-masing mempunyai keterbatasan dalam hidup ini? Tetapi kalau Tuhan bersama dengan saudara dan saya, kalau yang kita andalkan yaitu bukan kekuatan kita, tapi Yesus yang kita andalkan, maka saudara dan saya, kita akan melihat bahwa Tuhan senantiasa bersama dengan kita dalam menghadapi setiap tantangan cobaan hidup ini. Yang berikutnya saudara, yang Tuhan ingin dari setiap kita, yaitu kita harus membangun dan mempersiapkan diri dalam menjalani hidup ini saudara yang Tuhan kasih. Karena firman Allah katakan di ayat 4 dan 5, dikatakan seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya, dengan semuanya itu ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Saudara, firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk kita harus mempersiapkan hidup kita. Dikatakan seperti seorang pahlawan yang mempersiapkan tabung di mana berisi dengan anak-anak panah. Artinya saudara, di sini Tuhan ingatkan saudara dan saya bahwa dalam kita jalani hidup ini ada banyak tantangan, cobaan, ada banyak musuh-musuh di hadapan kita. Iblis tidak tinggal diam saudara. Iblis berupaya untuk menekan saudara dan saya. Iblis berupaya untuk melemahkan iman saudara dan saya. Iblis berupaya untuk membuat saudara dan saya senantiasa meragukan kuasa Tuhan. Tetapi kalau kita punya dasar iman yang kuat, kita tidak akan goyah saudara yang Tuhan kasih. Sebab itu kita harus persiapkan hidup kita. Kita harus sungguh-sungguh saudara untuk mempersiapkan iman kita dalam menghadapi tantangan, pencobaan yang kita hadapi dalam kita jalani hari-hari hidup ini saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan ingin supaya kita sungguh-sungguh bergantung kepadanya. Tuhan ingin supaya kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Tuhan ingin supaya kita jangan jauh daripadanya. Ketika kita senantiasa andalkan Tuhan, maka Dia penolong bagi saudara dan saya. Dia pembela bagi kita semua. Ketika kita menghadapi tantangan cobaan hidup ini, kita tidak sendiri, tetapi Tuhan ada menyertai saudara dan saya. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, tujuan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini
Selain dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Karena dia adalah firman yang hidup. Yang kedua, dia datang untuk menyerahkan nyawanya bagi saudara dan saya. Agar saudara dan saya sungguh-sungguh menjadi miliknya melalui penebusan di kayu salib. Bukankah kita tadinya orang-orang berdosa, tetapi kita telah dibenarkan oleh Kristus. Ketika Kristus menyerahkan nyawanya bagi saudara dan saya. Saudara, sebab itu saudara, mari kita senantiasa bersyukur. Karena Kristus datang bagi dunia, bagi saudara dan saya yang telah percaya kepadanya. Mari saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan datang untuk memberkati hidup saudara dan saya. Berkat sini tadi saya katakan awal, bukan hanya berkat-berkat jasmani, tetapi Tuhan senantiasa memenuhi kehidupan saudara dengan sukacita dan damai sejahtera. Dan Tuhan senantiasa menyertai hidup saudara dan saya. Itulah kebahagiaan saudara dan saya. Di tengah-tengah keadaan dunia yang penuh tantangan ini saudara, kita hidup berbahagia. Karena kita percaya Tuhan ada bersama dengan saudara dan saya. Apa arti hidup ini kalau tanpa Kristus dalam kehidupan saudara dan saya? Apa arti segala-galanya? Mungkin kita berpikir kita punya harta kekayaan, kita punya jabatan. Mungkin kita berpikir bahwa kita punya uang yang banyak. Tapi saya mau katakan bagi saudara dan saya, semuanya itu tidak akan memberikan dampak apa-apa. Semuanya itu tidak akan memberikan pertolongan bagi saudara dan saya. Hanya Yesus satu-satunya yang bisa mampukan saudara dan saya untuk menolong saudara dan saya dalam menghadapi keadaan dunia yang penuh dengan tantangan cobaan ini saudara. Sebab itu mari saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kristus datang, dikatakan bahwa aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Di sini Tuhan senantiasa membawa kebahagiaan bagi saudara dan saya. Saya begitu tertarik, begitu terkagum-kagum ketika saya membaca firman Tuhan yang dikatakan bahwa sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada orang yang dicintanya pada waktu tidur. Ini luar biasa saudara yang Tuhan kasih. Betapa Tuhan peduli terhadap kita. Betapa Tuhan mengasihi saudara dan saya. Bukankah dia yang pelihara saudara dan saya? Sebab itu jangan takut saudara. Ada banyak orang takut ketika melihat keadaan dunia. Di mana masalah ekonomi yang begitu berat bagi kehidupan ini. Tetapi saudara dan saya, firman Tuhan pada pagi ini memberikan kekuatan, jaminan bagi saudara dan saya. Kalau kita hidup dengan iman percaya kepada Kristus. Kalau kita hidup bersama Tuhan. Dikatakan bahwa ketika kita tidur pada malam hari. Allah menyediakan berkat untuk besok pagi. Untuk kita nikmati. Luar biasa saudara yang Tuhan kasih. Betapa Tuhan peduli sama kita. Saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita lihat bahwa jikalau bukan Tuhan, maka sia-sialah usaha kita. Tetapi kita memiliki Kristus. Saudara yang Tuhan kasih. Tuhan menjamin hidup saudara dan saya. Tuhan menjamin saudara dan saya. Rumah tangga kita. Apapun yang kita butuhkan, kita perlukan. Dia Allah, Dia Yesus. Tidak pernah tinggalkan saudara. Dia tidak biarkan saudara dan saya. Itulah sebabnya firman-Nya berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Ini firman, ini kebenaran. Kita bersyukur saudara. Bahwa kita punya Allah yang begitu peduli terhadap kita. Dia tahu apa menjadi kebutuhan, keperluan saudara. Dia tahu akan segala kelemahan, kekurangan saudara dan saya. Sebab itu dia hadir dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Yang berikut Tuhan inginkan dari setiap kita. Yaitu kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai orang-orang percaya. Kita harus mendahulukan Tuhan dalam hidup ini saudara. Kita harus mendahulukan perkara-perkara rohani saudara. Di dalam kita jalani hari-hari hidup ini saudara. Utamakan Tuhan. Firman Allah katakan. Di dalam kitab Injil Matius 6
ayat 33. Firman ini bukan lagi baru yang kita dengar, tapi saya percaya kita semua telah membaca dan kita telah menghafal ayat ini, saudara. Bahwa carilah dulu kerjaan Allah dan kebenaran, maka semuanya itu akan ditambahkan. Kalau kita utamakan Tuhan, maka Tuhan tidak tinggalkan kita. Sebab itu saudara, utamakan Tuhan. Carilah Tuhan. Jangan seperti apa dalam kitab Hosea. Firman Allah katakan, umatku binasa karena mereka telah meninggalkan Allah. Mari saudara yang Tuhan kasih. Tuhan ingin supaya kita datang. Menyerahkan hidup kita. Tuhan ingin supaya kita sungguh-sungguh percaya kepadanya. Tuhan mau supaya saudara menyadari bahwa kita ini berharga di mata Tuhan. Kita sudah ditebus. Kita sudah diselamatkan oleh Kristus. Dengan pengorbanannya di kayu salib. Darahnya tercurah untuk menyucikan saudara. Membasuh saudara dari segala dosa dan salah kita. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, utamakan Tuhan di dalam hidup ini saudara. Itu yang Tuhan mau dari setiap kita. Saudara, Tuhan mau nyatakan kasih bagi saudara dan saya. Seperti apa yang firman Allah katakan bagi kita pada pagi hari ini. Bahwa jikalau bukan Tuhan membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan mengawal kota, maka sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Di sini firman Tuhan mengingatkan kita. Tanpa Tuhan, tanpa kehadiran Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan, tanpa Tuhan menyertai saudara, sia-sialah usaha saudara dan saya dalam jalani hari-hari hidup ini saudara. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, Tuhan ingin supaya kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita di dalam tangan Tuhan. Yesus mengundang kita, dia katakan, marilah hai kamu yang letih, yang lesu, dan yang berbeban berat, datanglah kepadaku, dan aku akan memberikan kelegaan. Di sini jelas, tanpa Tuhan bersama dengan kita, satu gambaran kehidupan, bahwa kita adalah orang-orang yang letih, lesu, dan yang berbeban berat. Saudara, kita membutuhkan Yesus. Kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Kita membutuhkan juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Dan dia mengundang saudara dan saya, datanglah kepadaku dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Oh haleluya, satu hal yang luar biasa, satu jaminan bagi saudara dan saya, bahwa Tuhan Yesus memberikan kelegaan bagi saudara dan saya. Yang Tuhan inginkan dari setiap saudara dan saya, yaitu kita harus percayakan hidup kita di dalam tangan Tuhan. Ada amin saudara? Mari saudara, serahkan hidup kita kepadanya. Percaya kepadanya bahwa Tuhan yang kita sembah, Yesus adalah Yesus yang hidup. Dia Allah yang setia. Dia tidak tinggalkan saudara dan saya. Dia berjanji bahwa dia ada selalu menyertai saudara dan saya. Dia ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Dikala kita menghadapi tantangan, dikala kita menghadapi masalah, dikala kita menghadapi keadaan yang mungkin pada saat-saat kita menghadapi kesendirian, tapi dia selalu setia menyertai saudara dan saya. Sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, percayakan hidupmu di dalam tangan Tuhan. Sehingga Tuhan senantiasa akan mengulurkan tangan kasih-Nya untuk memberikan kekuatan bagi saudara dan saya. Untuk menopang saudara dan saya. Untuk memberkati hidup saudara dan saya. Baik saudara secara pribadi maupun keluarga dan rumah tangga saudara dan saya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apapun persoalan yang saudara dan saya hadapi. Apapun yang kita gumuli dalam hidup ini. Mungkin engkau sebagai seorang pribadi, sebagai seorang anak muda, engkau kehilangan pekerjaan. Saudara, kepada siapakah engkau bisa berharap? Mungkin saat ini sebagai orang tua, engkau kehilangan pekerjaan juga. Karena di mana-mana pengurangan tenaga kerja. Di mana-mana perusahaan-perusahaan, usaha-usaha, bisnis ataupun usaha-usaha yang ada di negara kita. Itu senantiasa banyak yang tutup saudara yang Tuhan kasih. Pengurangan tenaga kerja.
Nah, bagaimana dengan saudara dan saya? Mungkin pada saat-saat sekarang saudara sedang menghadapi kesusahan, kesulitan. Percayakan hidup saudara ke dalam tangan Tuhan. Saudara, firman Tuhan katakan, jikalau bukan Tuhan, maka sia-sialah usaha kita. Mari saudara, kita punya Allah yang hidup, Allah yang tidak tinggalkan kita, Allah yang mengasihi saudara dan saya. Allah yang namanya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Mungkin saat ini juga engkau dalam keadaan lemah, karena engkau sedang terbaring. Keadaan fisik saudara terganggu. Apapun keberadaan saudara, sakit penyakit atau apapun, kita punya dokter, segala dokter. Dia tidak berubah. 2000 tahun yang lalu, orang buta bisa melihat, orang timpang berjalan, orang kusta ditahirkan, bahkan orang mati dibangkitkan. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan Yesus, hari ini kami percaya kesembuhan hanya datang daripada Tuhan yang menjadikan langit, bumi, laut dan segala isinya, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara yang Tuhan kasih, kita lihat ketika Daud menghadapi tantangan cobaan di dalam kitab Mazmur 121, saudara. Di situ Daud katakan bahwa aku memandang mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku? Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud mengilustrasikan bahwa persoalan, masalah kehidupannya, kalau kita senantiasa pikul sendiri, itu akan seperti gunung. Saudara bandingkan kalau saudara berdiri di bawah satu gunung, saudara hanya satu titik saudara. Gunung itu besar saudara yang Tuhan kasih. Daud mengumpamakan persoalan masalah hidup ini. Dikatakan, aku memandang mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku? Dan Daud katakan kepada jiwanya, kepada dirinya, bahwa pertolonganku adalah dari Tuhan yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Saudara, Allah yang menjadikan, Allah yang menciptakan, Allah yang menolong Daud, Allah yang menyertai hidup Daud, adalah Allah yang kita kenal, yang namanya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia selalu setia menyertai hidup saudara dan saya. Sebab itu saudara, minta Tuhan pimpin sertai hidup saudara dan saya. Andalkan Tuhan. Dan kami percaya bahwa segala pergumulan masalah saudara, Tuhan Yesus adalah jawaban satu-satunya bagi kita semua. Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Haleluya. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Saudara, kita telah diberkati oleh Tuhan dan marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kiranya firman yang telah kami terima, kami dengar pagi ini, itu akan menjadi rema. Firman yang hidup, senantiasa hidup di dalam roh jiwa kami, di dalam kehidupan kami, sehingga iman kami senantiasa menjadi iman yang memiliki dasar kebenaran, yaitu Kristus sendiri. Bapa dalam sorga, kami percaya akan kasih Tuhan dalam sepanjang hidup kami. Sebab itu kami bersyukur kami telah diberkati Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Terpujilah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan kami naikkan syukur. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami menghampiri hadirat-Mu Bapa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau Allah setia menyertai kami. Kami berdoa juga bagi setiap kami yang mungkin saat ini sedang menghadapi pergumulan ataupun dalam keadaan lemah fisik. Kami percaya Engkau Allah tidak berubah. Mari Bapa, kami minta di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah, pulihkan, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, dan yang punya pergumulan mendapat kekuatan yang baru. Bapa di surga, kami mau berdoa seperti doa yang telah Tuhan ajarkan bagi kami. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kekasih Kristus, mari arahkanlah hatimu. Kita akan akhiri ibadah pagi ini. Dan terimalah berkat Allah. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, serta cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan oleh pimpinan penyertaan Roh-Nya yang kudus, Tuhan menyertai kita semua. Hari ini sampai Maranatha, sampai Kristus datang kedua kali, kiranya mendapati kita tetap setia. Haleluya. Amin.